Hibah penelitian DPPM Kemendikbudristek dengan judul Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Gianyar mengedepankan pendekatan non-konfrontatif berbasis Sri Hitakarana mendukung One Map Policy Blue Economy berkelanjutan. Skema penelitian fundamental reguler. Tim peneliti Niketut Sari Adnyani, Nima Dewi Ratini, Kadek Dedi Suryana. Mahasiswa Komang Putri Dinda Ayuti Natun, Putu Pirji Pradnya Widyasri. Institusi pelaksana Universitas Pendidikan Ganesha dengan mitra Yayasan Yuwana Bakti Segara. Tahapan pelaksanaan 2025. Desa Gianyar saat ini telah berkembang menjadi daerah jasa dan perdagangan, pusat aktivitas pemerintahan, serta memiliki peran strategis baik secara nasional maupun regional. Desa Gianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Bali, merupakan salah satu wilayah memiliki potensi sumber daya pesisir yang perlu dikembangkan dalam pengelolaan untuk menjamin kelestariannya. Akan tetapi kondisi di lapangan menunjukkan bahwa pesisir Gianyar mengalami degradasi dan menjadi permasalahan serius yang dihadapi masyarakat Gianyar. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam pesisir belum maksimal oleh daerah, sehingga dinilai belum berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Faktor penyebabnya yaitu selama ini pembangunan pesisir Gianyar bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan belum sepenuhnya mengakomodasi unsur ekologi berkelanjutan. Degradasi mencakup berbagai bentuk, di antaranya pencemaran berupa sampah kiriman seperti sampah plastik dan botol kemasan. Selanjutnya, abrasi pantai yang terjadi dari 85 km panjang garis pantai di Kabupaten Karangasem, 31 km garis pantai terancam abrasi karena belum dibangun reven di pesisir pantai di kawasan Bali Timur. Di samping itu, overeksploitasi sumber daya alam dan perubahan fungsi lahan berdampak pada stagnasi ekosistem dan kehidupan pesisir Gianyar. Adapun tujuan penelitian di tahun 2025 ini yaitu berupa sinergi kearifan lokal Sri Hitakarana mendukung One Map Policy Blue Economy berkelanjutan, berorientasi pada 5 arah kebijakan ekonomi biru yang ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, meliputi memperluas kawasan konservasi laut, menerapkan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pengembangan budidaya laut, pesisir dan daratan berkelanjutan, pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta kebijakan pengelolaan sampah plastik di laut. Cuma kita harus bayar. itu yang besar nilainya. Ya, itu per 1 meter persegi. Itu 18. Kalau gitu 1 meter persegi, 1 meter persegi. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pemetaan kebijakan terintegrasi dengan mengakomodasi akses informasi publik melalui pendekatan non-konfrontatif. Dengan rancangan One Map Policy Blue Economy berkelanjutan, di mana stakeholder terkait dapat menerapkan konservasi berkala melalui program kerja terjadwalkan secara efektif, memperkuat nilai-nilai harmonisasi melalui kemitraan berkelanjutan. Penelitian ini menggabungkan konsep Sri Hitakarana yang mencakup unsur parayangan, pawongan, dan palemahan, mendorong harmonisasi antara kebijakan konservasi dengan kegiatan ekonomi berkelanjutan. Hasil penelitian
penelitian menunjukkan bahwasannya pendekatan non-konfrontatif berbasis Trihitekarana dalam menunjang One Map Policy Blue Economy berkelanjutan dapat dipahami sebagai kerangka kerja holistik yang mengintegrasikan kearifan lokal Bali untuk menciptakan pembangunan ekonomi kelautan yang seimbang dan adil. One Map Policy Blue Economy berkelanjutan dengan pendekatan non-konfrontatif berbasis Trihitekarana bertujuan mengatasi kerusakan lingkungan dengan dampak positif seperti sinkronisasi data tata ruang, mengurangi konflik lahan, efisiensi pembangunan, perlindungan masyarakat adat, serta membangun harmonisasi melalui aspek palemahan, pawongan, dan parahyangan melalui kompromi sehingga mencegah tumpang tindih izin dan alih fungsi lahan yang tidak sesuai yang pada akhirnya mengarah pada pengelolaan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan dan mengurangi risiko bencana. Ucapan terima kasih kepada DPPM, Kemendikbudristek, dan LPPM Undiksa atas terselenggaranya hibah penelitian skema penelitian fundamental reguler tahun pertama, yaitu 2025.